Pemirsa, pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan melakukan monitoring wabah PMK pada peternakan milik kelompok tani Ngadiluih. Monitoring tersebut diantara lain meliputi kebersihan kandang, cek fisik kesehatan hewan, serta sterilisasi hewan tidak terjangkit PMK. Seperti apa kegiatan monitoring ini? Berikut liputan selengkapnya. Penyakit mulut dan kuku atau yang sering disebut PMK mulai meresahkan sejumlah kelompok tani sapi di Ngadiluih. Seperti yang diketahui bahwa penyakit PMK dapat menyerang beberapa hewan di antara lain yakni sapi dan kambing. Peternak sapi di Desa Ngadiluih, Kecamatan Ngadiluih tidak lagi merawat hewan ternaknya sendiri-sendiri, melainkan membentuk kelompok tani yang beranggotakan 20 orang sejak tahun 2021 lalu. Namun setahun berselang, potan ini diuji dengan merebaknya penyakit mulut dan kuku PMK. Hal tersebut membuat pemerintah Kabupaten Kediri bertindak langsung dengan melakukan monitoring penyakit mulut dan kuku PMK pada sapi untuk menghindari panik selling yang sangat merugikan peternak akibat PMK. Mengingat sebentar lagi menjelang Hari Raya Idul Adha, pasokan hewan kurban yang ada di Kediri harus dipastikan tidak terganggu. Dikarenakan apabila tidak dikendalikan dengan baik, peternak akan terpuruk dan mengganggu rantai pasok daging yang berdampak pula pada masyarakat. Dengan merebaknya PMK ini yang di Jawa Timur sudah 14 terkonfirmasi, Kabupaten Kediri kebetulan alhamdulillah sampai per hari ini tidak ada laporan kasus, makanya kita tetap mengupayakan semaksimal mungkin kaitannya pencegahan PMK ini. Meskipun mohon maaf PMK itu kan airborne disease juga, itu tidak bisa kita pungkiri bahwasanya potensi terkena ada. Tapi yang penting kita memaksimalkan pencegahan, termasuk ke peternak, termasuk ke berbagai teman-teman KUD, termasuk ke semuanya lapisan masyarakat kita dorong untuk sama-sama mencegah ini. Bertempat di peternakan sapi Poktan Ngadimulyo, kegiatan monitoring penyakit mulut dan kuku PMK berlangsung. Kegiatan monitoring PMK dihadiri oleh Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri Tuti Purwaningsih, serta Kepala Desa Purwokerto. Bupati Kediri bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Kabupaten Kediri meninjau langsung lokasi peternakan sapi. Di peternakan sapi Poktan Ngadiluih ada sekitar lebih dari 100 sapi yang ditinjau. Sebelum PMK merebak, para peternak hanya menyemprotkan disinfektan sekali seminggu. Adapun sekarang penyemprotannya bisa dilakukan 2 hari sekali dengan melibatkan DKPP untuk pemeriksaan kesehatan dan pengobatannya. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana mengatakan bahwa wabah PMK sudah menyebar di 14 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Meskipun wilayah Kediri masih zero case, namun pemantauan tetap harus dilakukan. Jadi total tadi saya diskusi dengan Kepala Dinas DKPP Ketahanan Pangan dan Peternakan, sudah ada 14 kota dan kabupaten di Jawa Timur yang terinfeksi adanya kasus PMK, penyakit mulut dan kuku. Ini sejauh ini Kabupaten Kediri masih zero case atau tidak ada kasus. Memang yang perlu diawasi sekarang adalah
checkpoint sebelum sapi-sapi ini atau hewan-hewan ini masuk ke pasar hewan. Jadi saya tanya dari dua pasar kabupaten yang ada itu berapa checkpointnya? Ada 8 checkpoint. Nah ini yang harus dicek sebelum masuk, itu harus dicek sapi yang masuk itu betul-betul memang sapi yang sehat. Sejauh ini hewan ternak yang terjangkit wabah PMK memiliki gejala-gejala tertentu seperti lepuh di hidung, lidah, bibir, rongga mulut, kuku hingga puting. Maka dari itu guna antisipasi penyebaran PMK pada sapi, Bupati Kediri melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Kediri memeriksa fisik hewan sapi secara langsung. Selain terus dilakukan pengecekan terhadap hewan ternak, kelompok tani juga harus memperdulikan kebersihan kandang, jangan sampai ada kotoran sapi yang menumpuk. Alternatifnya, kotoran sapi di sana diubah menjadi biogas yang dimanfaatkan oleh beberapa warga di Ngadiluih. Haninito Himawan Pramana Putra selaku Bupati Kediri juga akan mempertimbangkan lagi pengambilan langkah wabah PMK untuk solusi terbaik bagi para peternak. Kenapa kok belum menutup pasar hewannya? Sebenarnya salah satu langkah konkret untuk menghindari penularan dari PMK adalah menutup pasar hewan. Satu sisi harus dilihat dari nilai ekonomis yang didapatkan oleh para pedagang atau peternak sapi. Jadi kalau kita tutup sekarang, otomatis tidak ada pemasukan bagi teman-teman peternak kita. Tapi satu sisi kita juga harus waspada, maka untuk sementara waktu kita melakukan pengawasan ketat. Ada kemungkinan dalam waktu dekat antara 1-2 sampai 2 hari saya bersama Forkopimda nanti akan merapatkan terkait langkah strategis yang akan diambil oleh Pemkab. Jadi apakah 1-2 hari ke depan akan ditutup pasarnya, apakah 1-2 hari ke depan akan kita cek, karena terus terang jalur masuk ke dalam pasar itu tidak hanya dari 8 checkpoint itu saja, tetap ada jalur-jalur tikus. Nah ini yang harus diwaspadai. Itu juga jelas pengetatan ini berkaitan dengan Idul Adha, karena menjelang Idul Adha itu pasti perputaran sapi khususnya itu 2 kali lipat. Sapi dan kambing itu bisa sampai 2 kali lipat. Tidak hanya faktor menjaga kebersihan, pada kasus ini kelompok tani juga dihimbau untuk memperhatikan pakan sapi. Para poktan harus mengatur pakan dengan baik karena hewan sapi juga layaknya seperti manusia. Ya, waktu pemberian makan tidak boleh telat. Jika biasanya rumput hijau untuk pakan hanya 2,5 ton, sekarang ditambah menjadi 3 ton setiap hari. Sebab semuanya berpengaruh pada imunitas atau daya tahan tubuh sapi. Apabila pemeliharaan sapi dilakukan dengan baik, imunitas atau daya tahan tubuh sapi juga baik. Maka hal tersebut dapat menekan kemungkinan wabah PMK dapat terjangkit pada hewan sapi.